Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar untuk mengecek suatu kondisi apakah benar atau salah, tetapi dengan lebih dari satu pernyataan. Ini sebenarnya lanjutan dari video yang sebelumnya, sama-sama mencari kondisi itu apakah benar atau salah. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan kombinasi antara fungsi if dengan and, fungsi if dengan or, seperti itu. Bedanya apa? Jadi untuk fungsi if udah tahu ya, pokoknya untuk mengecek suatu kondisi apakah benar atau salah. Untuk and, itu suatu kondisi itu akan bernilai benar jika semua pernyataan itu bernilai benar. Sedangkan or, itu suatu kondisi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan itu bernilai benar. Nah, di sini kita coba pahami dulu untuk hasil dari tabel kebenaran ini. Kita mulai dari untuk and dulu ya. Nah, di sini ada pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Nah, kalau pernyataan pertama bernilai benar, jadi misalnya jika A lebih besar dari 50, kalau hasilnya itu benar, dan satu pernyataan lagi, jika A lebih besar dari 100 misalnya, maka hasilnya benar, karena dua kondisi ini benar. Seperti itu. Berlaku juga kalau misalnya ada lebih dari dua pernyataan, dua kondisi. Misalnya ada 3 atau 4 pernyataan misalnya seperti itu. Akan bernilai benar jika semuanya benar. Nah, kalau misalnya pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, hasilnya udah pasti salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, itu hasilnya juga salah. Kalau keduanya salah atau semuanya salah, hasilnya pasti salah. Itu kalau fungsi and. Nah, untuk fungsi or, jika pernyataan pertama itu benar, kemudian pernyataan kedua itu benar, hasilnya juga benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, hasilnya juga benar, karena salah satunya benar. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, hasilnya benar. Nah, kalau semua pernyataannya salah, itu hasilnya juga pasti salah. Itu kalau fungsi or. Kita langsung coba saja ya. Kita coba latihan dulu untuk fungsi ini. Oke, di sini udah ada contoh tabel hasil nilai ujian. Kita coba dulu untuk latihan untuk fungsi kombinasi antara fungsi if dengan and ya. Di sini ada nama siswa, kemudian nilai ujian pertama, kemudian nilai ujian kedua. Nah, di sini para siswa ini dinyatakan lulus jika nilai ujian pertama lebih besar sama dengan 85 dan nilai ujian kedua itu lebih besar sama dengan 75. Jadi nilai ujian pertama itu dari 85 ke atas, kemudian nilai ujian kedua itu dari 75 ke atas, itu dinyatakan benar. Kalau salah satunya salah, itu berarti dia tidak lulus. Oke. Seperti biasa, kita memasukkan sama dengan, kemudian rumusnya, kita awal dulu dengan fungsi if. Karena untuk membandingkan apakah siswa ini lulus atau tidak. Kemudian buka kurung, kita tambahkan n. Kemudian buka kurung. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan logika. Logika pertama, kedua, dan seterusnya. Kebetulan di sini hanya ada dua ya, seperti ini. Nah, untuk logika pertama kan berarti kita pakai nilai ujian pertama. Jika nilai ujian pertama lebih besar sama dengan 85, kemudian logika kedua atau pernyataan kedua lebih besar sama dengan 75. Nah, ini logikanya ada dua. Setelah memasukkan semua logika atau semua pernyataan, kita akhiri dengan tanda tutup kurung untuk mengakhiri dari fungsi n ini sendiri. Kemudian, kita diminta untuk memasukkan tanda titik koma. Kebetulan di sini pakai titik koma, jadi saya harus memasukkan titik koma. Kalau di laptop atau PC kalian menggunakan koma, berarti kalian harus menggunakan koma. Hasil yang benar apa? Hasil yang benar berarti lulus.
Jika salah, hasilnya adalah tidak lulus. Nah, seperti itu. Seperti yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan, ini karena huruf atau kata bukan angka, jadi harus menambahkan tanda petik 2 di awal dan di akhir. Seperti ini. Oh maaf, ini ketinggalan. Jika sudah, kita enter saja. Nah, di sini nama Susi dinyatakan tidak lulus karena nilai ujian pertama hanya 80. Itu lebih kecil dari 85, berarti dia tidak lulus. Kemudian, Siti ini tidak lulus juga karena nilai ujian kedua 60. Ini lebih kecil dari 75. Nah, untuk Dian ini lulus karena kedua nilainya itu lebih besar dari 85 untuk nilai ujian pertama dan nilai ujian kedua lebih besar dari 75. Ini juga nggak lulus karena tidak memenuhi syarat, sama lebih kecil dari syarat keduanya. Kemudian untuk Dina itu lulus karena nilainya tinggi. Nilai ujian pertama lebih besar sama dengan 85, nilai ujian kedua lebih besar sama dengan 75, seperti itu. Ini untuk fungsi M. Kita lihat untuk fungsi Korea. Di sini, para siswa dinyatakan lulus jika nilai salah satu ujiannya lebih besar sama dengan 85. Oke, sama seperti tadi, kita memasukkan tanda sama dengan. Kemudian if, buka kurung, kita memasukkan or. Buka kurung lagi. Nah, di sini sama, kita harus memasukkan logika-logikanya atau pernyataan-pernyataannya. Logika pertama, berarti nilai ujian pertama lebih besar sama dengan 85. Kemudian, logika kedua lebih besar sama dengan 85. Seperti itu. Kemudian ditutup kurung. Nah, berarti di sini logika kita sudah diakhiri. Kemudian kita diminta untuk memasukkan tanda titik koma. Nah, jawaban yang benar apa? Kalau misalnya salah satu kondisinya benar, berarti lulus. Jika salah semua, jika nilai ujiannya lebih kecil dari 85, berarti tidak lulus. Kemudian tutup kurung dan enter. Oke. Di sini hanya satu siswa saja yang tidak lulus karena kedua nilainya itu lebih kecil dari 85. Dan yang lainnya ini lebih kecil dari 85, tetapi salah satu nilai ujiannya kan tinggi ya. Jadi dia dinyatakan lulus. Kalau Dian ini lebih besar dari 85 semua, jadi lulus. Ini juga lebih besar sama dengan 85 juga. Seperti itu teman-teman. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Jika ada masukan atau koreksi, silahkan disampaikan. Oke, terima kasih semuanya.